Tapi kan sekarang kalau kita lihat tiba-tiba mendadak Pak Mahfud ini menyerang Jokowi itu di mana-mana. Atau ada udan balik batu. Nah, itu kerusakan itu kira-kira dimulai pada pertengahan 2003 yang tampak 2023. Sebelum itu kan baik-baik saja nih. Semuanya ada yang achieve, ada yang tidak achieve. Bisa aja bang. Ada yang sudah selesai, ada yang masih harus dilanjutkan. Bisa aja. Tapi itu masalah kita sama-sama. 9 tahun mereka bersama Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi harus tanggung jawab sendirian. Mungkin Pak Mahfud banyak kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya. Yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu. Sehingga membuat beliau mengambil sikap-sikap yang tidak wajar. Selamat datang kembali di channel Yuda Media HD dan kali ini bareng saya Abdul. Silahkan di subscribe dulu teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini. Oke, kita langsung aja ngebahas nih tentang politik dalam negeri, di mana kita lihat Mahfud MD yang menjadi Menteri Menko Polhukam terlama Jokowi. Ini klaim dari Jokowi ya. Jadi memang Mahfud MD itu dijadikan Menteri Menko Polhukam, katanya durasi menjabatnya tuh terlama. Bahkan beliau itu turun, bukan diturunkan, bukan direshuffle, tapi pengunduran diri karena memang Mahfud MD itu mau mencalonkan diri di Pilpres kemarin ya, menjadi wakil dari Ganjar Pranowo. Tapi kita melihat dua warna yang berbeda, dua wajah yang berbeda dari seorang Mahfud MD. Kala menjabat sebagai menteri dari Joko Widodo, Mahfud MD ini berulang kali menjadi orang yang selalu mengklarifikasi, membantah dan menampik tuduhan-tuduhan miring kepada presiden. Salah satunya yang dibantah oleh Mahfud MD adalah tuduhan Jokowi menginginkan masa jabatan diperpanjang atau 3 periode. Tapi makin kesini setelah banyak bergaul dengan orang-orang PDIP, kenapa kemudian Mahfud MD mengatakan itu benar bahwa Jokowi menginginkan 3 periode? Loh, kok jadi beda? Kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa gitu. Ini apa-apaan ini? Kenapa jadi berubah begini? kerusakan itu kira-kira dimulai pada pertengahan 2003 yang tampak 2023. Sebelum itu kan baik-baik saja nih. Semuanya mendukung, bahkan ya mungkin Anda semua barangkali banyak yang terlibat di sini. Setiap ada kekeliruan Pak Jokowi lalu dibela rame-rame kan. Itu tidak benar gitu dan seterusnya gitu. Kalau ada satu kelompok masyarakat ngoreksi itu salah gitu, dibela rame-rame. Pada awalnya ketika mulai muncul gejala nepotis, perpanjangan masa jabatan 3 periode dan semula kan masih banyak nih yang bela-bela juga. Iya kan? Masih ada, masih banyak waktu itu. Dianggap tidak benar, bukan membela nepotis. Enggak Pak Jokowi enggak mungkin gitu. Baru kita lihat Mas Gun nangis di TV itu loh. Begini Mas Gun nangis. Lu begini nih Pak Jokowi. Baru kita kaget semua. Baru mulai situ mulai balik-balik semua. Iya kan? Semua itu sampai tahun 2003 bulan September saya kira. Ya, kita semuanya percaya baik nih Pak Jokowi ini hasilnya indeks persepsi ini. Yang selalu jelek kan indeks persepsi korupsi. Tapi orang orang selalu tidak percaya bahwa ini kesalahan di manajemen pemerintahan. Saya selalu bilang salahnya di situ, tapi orang tidak bisa. Itu. Oke, tahu kan? Malah ini spesifik nih. Pak Mahfud menyebutkan bahwa kesalahan-kesalahan itu dimulai dari pertengahan 2023. Spesifik ya, spesifik sekali. Itu artinya Pak Mahfud masih menjabat ya, jadi Menko Polhukam waktu itu. Dan ketika tadi menceritakan dulu Jokowi begini dibela rame-rame, mengatakan permintaan untuk masa jabatan diperpanjang serta isu 3 periode itu orang membantah, dan saya ingat benar termasuk Bapak juga membantah soal itu ya kan. Iya dong, ada banyak video beredar. Bapak juga membantah tentang Jokowi menginginkan masa jabatannya diperpanjang alias 3 periode. Berbeda ya Pak ya. Apa dengan yang Bapak katakan sekarang dengan apa yang Bapak katakan dulu waktu itu?
Anda harus memitigasi nantinya ini seperti apa? Ya, kalau saya sih memang posisinya orang-orang yang keberatan tadi itu, orang-orang yang melihat ini harus tanggung jawabnya Pak Jokowi ini. Itu mungkin sebenarnya orang-orang yang juga perlu ikut tanggung jawab, Bang. Ya, harus fair dong, Bang. Misalnya cuma 1 tahun dia terakhir sama Pak Jokowi, kemudian yang salah cuma 1 tahun terakhir, 9 tahun terakhir nggak ada salah gitu. Dia juga harus fair dong. Ada orang yang 9 di antara 10 tahun Pak Jokowi, 9 tahun dia sama-sama Pak Jokowi. 9 tahun dia ikut berkuasa. Terus tiba-tiba yang salah cuma 1 tahun terakhir. Ya. Dan kemudian mereka merasa bahwa mereka bukan bagian dari Jadi kalau ada prestasi, ayo kita klaim prestasi itu sama-sama. Karena mungkin Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi dibandingkan saya nih. Saya baru 2 bulan bersama Pak Jokowi resmi. Jangan kemudian merasa sok suci. Kalau ada prestasi, klaim ini sama-sama prestasi ini. Tapi kalau ada masalah juga, ini masalah yang harus kita tanggung sama-sama. Kan nggak mungkin Pak Jokowi tanpa kelemahan. Ada yang achieve, ada yang tidak achieve. Bisa aja, Bang. Ada yang sudah selesai, ada yang masih harus dilanjutkan. Bisa aja. Tapi itu masalah kita sama-sama. 9 tahun mereka bersama Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi harus tanggung jawab sendirian terhadap apa yang menurut mereka ini jadi masalah. Oke. Ini Hasan Hasbi mencoba untuk ngasih pandangan ya. Orang-orang yang bersama Pak Jokowi kemudian pecah jalan, pisah jalan, pecah tujuan. Kenapa tiba-tiba ketika pisah jalan jadi menjelek-jelekan Pak Jokowi? Anda kenapa dulu pas waktu bersama Pak Jokowi merasa Pak Jokowi itu yang paling bagus, tapi tiba-tiba ketika pisah jalan jadi ngatain jelek gitu? Tapi pertanyaan ini siapa? Kita mau jadi komentar ya. Pasti ada petunjuk dari netizen di komentar. Maiki Toka, aku suka Pak Hasan Hasbi. Oke, ini tidak menjawab pertanyaan saya tadi. Siapa sebenarnya? Oh ini nih, Budianto. Kenapa tiba-tiba banyak menyebut nama Profesor Mahfud muncul di komentar? Padahal Bang Hasan Hasbi gak sebut nama. W3, Mahfud MD harus dengar ini. Ini tuh ya kita bisa ngelihat bagaimana Pak Mahfud tuh begitu membela atau paling tidak mengklarifikasi lah tuduhan-tuduhan miring waktu beliau menjabat sebagai Menko Polhukam di era Joko Widodo. Tapi ketika sudah bergabung dengan PDIP walaupun sampai sekarang bukan kader, agak aneh juga sih. PDIP biasanya kalau nggak kader tuh anti, ya kan? Tapi kali ini Mahfud MD masuk ring satunya Megawati Soekarno Putri, Ibu Ketum, ya kan? Ya dan masih belum jadi kader PDIP. Itu seperti terbrainwash, saya gak nyebut gitu ya, nanti salah sebut ya. Intinya berbeda pandangan lah. Dulu tuh membela, sekarang lebih menyerang kepada Pak Joko Widodo. Kan begitu. Ini naga-naganya sih, kalimat-kalimat dari Hasan Hasbi ini ditujukan kepada Mahfud MD. Pak Mahfud itu ketika menjabat seperti itu. Tapi ketika pisah jalan, ngatainnya itu waduh, semuanya salah gitu. Apakah Pak Mahfud lupa bahwa Bapak juga pernah menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo? Kalau ada prestasi diklaim bareng-bareng gitu, prestasi gitu. Tapi kalau ada yang salah, kenapa jadi malah mangkir menghindari? Itu bukan bagian dari jalan hidup. Kan gitu ya. Kalau subjektif ya saya menganggap bahwa mungkin Pak Mahfud banyak kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu, sehingga membuat beliau mengambil sikap-sikap yang tidak wajar. Artinya ini residu dari Pilpres? Ya, dari Pilpres dan yang lain-lain. Kan sebenarnya kan ada masalah begini. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Ya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Cerita waktu itu ya. Nah, yang menolak itu, ya saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau sudah pakai baju dan sebagainya, kecewa. Ya. Setelah itu Pak Jokowi menang dengan tantangan dari banyak orang. Pak Mahfud diminta jadi Menko Polhukam. Menko Polhukam loh.
Itu bukan jabatan main-main. Betul. Itu tadi saya bilang. Ya. RE1, RE2, RE3-nya istilah itu Menko Polhukam kan begitu. Saya bilang ya, Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden perkara keamanan, Betul. perkara hukum dan hak asasi manusia, Perkara politik. perkara politik. Jadi sebenarnya, dan saya dengar banyak yang menentang. Kenapa Pak Jokowi meletakkan dia? Tapi ditaruh oleh Pak Jokowi dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik, membenahi hukum, keamanan, HAM, semua. Dan dalam 4 tahun bekerja. Tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia. Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah. Jadi yang 4 tahun itu apa kemarin tuh? Ya kan mau Menarik ini pernyataan dari Fahri Hamzah tentang beda apa ya? Beda wajah yang sedang dipertunjukkan oleh Mahfud MD. Ini efek residu kekalahan Pilpres. Jadi Mahfud MD jadi serang Jokowi gitu. Oke. Tapi kalau menurut kalian seperti apa nih? Apakah benar prediksi dari Fahri Hamzah bahwa tingkah laku yang berbeda yang ditunjukkan oleh Mahfud MD ini adalah residu-residu tinggalan sisa-sisa sakit hati kalah di Pilpres kemarin? Kalau menurut kalian seperti apa? 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Ya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Nah yang menolak itu, ya saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Oke, ini menarik. Dari sini tuh kita sedang menganalisa bahwa sebenarnya Pak Mahfud dan Pak Jokowi itu punya sejarah yang cukup panjang gitu. Bagaimana kedekatan dua tokoh ini dibilang klik sebenarnya klik. Dan kita masih ingat benar cerita tentang Pak Mahfud MD yang diusulkan untuk menjadi wakil dari Pak Jokowi di 2019 kan gitu ya. Sampai akhirnya waktu itu di salah satu podcast Total Politik kalau tidak salah ya, Roma Hurmuzi dari P3 itu menceritakan bagaimana dinamika yang terjadi sampai akhirnya Pak Mahfud tuh udah fitting baju tapi gagal. Politik tuh bisa selucu itu gitu. Tapi gagal dicalonkan. Tapi gagal dipasangkan dengan Pak Jokowi ya kan. Karena memang waktu itu Romi P3 ini menceritakan dinamika antara partai-partai pendukung itu nggak approve, nggak setuju kalau Pak Mahfud MD dijadikan pendamping dari Pak Jokowi untuk maju di Pilpres 2019 yang lalu. Dan kita sama-sama tahu lah siapa kira-kira partai yang paling vokal nggak setuju. PKB ya kan? Iya dong. Kan gitu. Tapi itu menggambarkan sebenarnya Pak Jokowi dan Pak Mahfud tuh begini. Nah, kita sekarang dipertontonkan dengan satu hal yang sangat berbeda. Kedekatan itu seperti tidak tergambar lagi sekarang. Bagaimana Pak Mahfud begitu vokal menyebut Pak Jokowi melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Bahkan tadi spesifik menyebutkan sejak pertengahan 2023 kesalahan-kesalahan dari Pak Jokowi sudah mulai tidak terkontrol lagi. Spesifik sekali, bahkan sampai waktu-waktunya itu disebutin gitu. Apakah ini adalah orang yang dekat dengan Pak Jokowi waktu itu? Tidak tergambar sama sekali ya. Ada apa ini kan gitu ya. Lihat begini, ada mantan-mantan menteri yang mendapat kepercayaan dari Pak Jokowi misalnya ya, hampir 5 tahun, bahkan sampai sekarang belum diganti misalnya. Tetapi sudah mulai melakukan kritik-kritik tajam, Hujatan lagi tuh. bahkan hujatan-hujatan. Gitu kan? Termasuk Pak Mahfud ya. Ya, Pak Mahfud MD yang paling keras. Jadi yang sekarang yang paling keras Pak Mahfud, ya kan? Dia kan mundur dari kabinet bukan diberhentikan, tetapi karena dia menjadi cawapres kan itu. Otomatis dia biar lebih fair, netral, dia mengundurkan diri. Tapi kan sekarang kalau kita lihat tiba-tiba mendadak Pak Mahfud ini menyerang Jokowi itu di mana-mana. Atau ada udang di balik batu.
Nah, itu Nah, makanya itu cara. Itu satu cara. Ya kan ngegebuk dulu, ya kan? Nanti gue dapat jatah. oh gitu. Mahfud siapa gak kenapa? Ya, bagaimana ceritanya nih? Coba Pak Mahfud itu jadi bersikap seperti itu, Bisa jadi. ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Kalau orang-orang politik itu begitu. Tapi saya yakin dan percaya ya, rakyat Indonesia itu 80% suka dengan Pak Jokowi. Itu kan hasil survei. Ya, dan sampai sekarang. Yang nggak suka ini kan yang kalah perang kemarin, Kalah perang. ya kan? Beda ideologi, Oke. ya kan? Nah, kebetulan nih, orang-orang yang ini orang-orang sempalan, orang-orang yang ada di tingkat menengah nih. Ada yang baru jadi pembicara, dia maki-maki itu. Dia kan dia mau cari populer masalahnya. Salah satu yang paling enak adalah maki-makinya presiden. Ya, ya. Itu yang terjadi. Cepat populernya ya. Cepat populernya. Cepat populernya. Ya udah kalau maki-maki presiden cepat populernya. Rocky Gerung kurang populer apa? Maki-maki presiden gampang. Jadi gitu ya. Jadi malah gampang maki-maki presiden ya. Iya saya ngelihat demonya Ibu Tarwiyah atau siapa namanya ikut demo itu ibu-ibu ya. Waduh, pedas banget kalimatnya ya kan. Pedas banget ke presiden ya kan. Kita ngedenger aja begidik. Kok berani bilang begitu kan gitu ya. Gak ngerti lagi. Itu dia sekelumit pembahasan kita tentang Pak Mahfud MD yang makin kesini makin berbeda. Pak Mahfud yang dulu bukanlah Pak Mahfud yang sekarang. Kita mulai menebak-nebak sebenarnya kenapa yang muncul jadi seperti ini, beda sekali gitu. Kalau menurut teman-teman semuanya, ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Abdul, salam.